Saudara-saudara, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mata kuliah Sistem Teknologi Informasi, di mana di dalam mata kuliah ini kita akan membicarakan tentang betapa pentingnya teknologi informasi pada era global, di mana kehidupan saat ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan di dalam memanfaatkan informasi yang ada. Nah, pada tahapan yang pertama, di materi pertama, kita akan membahas tentang mengapa teknologi itu penting. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Jadi, mengapa teknologi itu penting? Mengapa kita belajar teknologi informasi? Kita lihat bagaimana kedudukan bagian sistem informasi. Kalau Anda lihat pada gambar struktur organisasi sebuah perusahaan bisnis, kita akan melihat bahwa bagian sistem letaknya itu di layer bawah. Jadi dari atas itu layer pertama, yaitu antara presiden, direktur, dan wakil presidir. Kemudian di layer kedua itu controller dan treasurer untuk vice president finance. Kemudian barulah bagian EDB. Nah, bagian EDB tugas utamanya ini adalah membantu controller di dalam mempersiapkan data-data tentang akuntansi dan keuangan, di mana tugas utamanya mencatat semua transaksi bisnis perusahaan, kemudian mengolahnya, lalu dikirim kepada bagian controller untuk dilakukan distribusi kepada semua bagian yang membutuhkan. Nah, perkembangan berlanjut, bagian EDB itu berubah statusnya yang tadinya di level bawah, sekarang dia ke level atas, berubah nih. Jadi dari level di bawah controller, kemudian dia akan berubah menjadi level setingkat dengan fungsi-fungsi utama yang lain. Itu setingkat dengan wakil presiden, bidang produksi, bidang marketing, bidang finance, maupun bidang human resource. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini saja, kita bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya bagian sistem informasi itu di dalam sebuah bisnis, perusahaan bisnis. Kenapa? Karena semua bagian ini akan tergantung pada berapa tingkat kemajuan dari sistem informasi atau bagian dari sistem informasi. Nah, itulah mengapa kita perlu belajar ini. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa kalau perusahaan itu sudah menggunakan komputer itu suatu keunggulan, itu adalah masa lalu. Ya, masa lalu. Tapi saat ini bagaimana kita itu mendesain bahwa komputer atau teknologi yang digabungkan dengan teknologi-teknologi yang lainnya, teknologi database, software, hardware, kemudian juga teknologi telekomunikasi, itu akan membantu manajemen di dalam kegiatan day to day maupun kegiatan yang bersifat keputusan. Apalagi perusahaan sudah bekerja pada level yang internasional, level yang hubungannya sudah mengglobal. Nah, dari sini aja kita sudah tahu bahwa teknologi itu penting, bagian ini penting, karena mati hidupnya sebuah perusahaan itu tergantung pada seberapa dia mampu memanfaatkan, menggabungkan teknologi-teknologi informasi untuk menciptakan informasi yang berguna. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Ya, namanya troli. Troli biasa dipakai oleh para customer di supermarket. Nah, mungkin kita akan ditanya, apa sih gunanya troli begitu ya? Nah, ketika kita akan ke supermarket, rencana sih mau membeli barang-barang yang sedikit ya. Misalnya hanya membeli
Indomie 5, membeli gula 3 kilo. Nah, tetapi begitu kita pakai troli, setiap lorong dimasuki. Lorong masuki sehingga tadinya hanya membeli sedikit, tapi begitu keluar dari lorong terakhir, trolinya sudah penuh dengan barang. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu senang belanja. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah sampai ke kasir? Dia lihat depannya itu ada 7 orang, ya, sama-sama membawa troli yang isinya penuh. Kira-kira dalam benak kita apa yang terjadi? Kita akan mengatakan sudah menghitung-hitung berapa waktu yang akan kita gunakan untuk menunggu sampai dengan kita dihitung. Nah, kalau satu troli membutuhkan waktu 7 menit saja dan kita antri ke 7, maka paling tidak kita akan antri itu selama lebih dari 40 menit. Nah, bagi orang yang sangat terbatas waktunya, itu menjadi tidak puas dengan pelayanan yang ada di sebuah supermarket. Nah, maka dengan troli yang berbasis teknologi, kalau saudara lihat di sini, di setiap troli ada monitor. Dan monitor ini bisa digunakan untuk alat sensor terhadap barang-barang yang akan kita beli. Misalnya, saudara membeli barang, ambil barang, kemudian langsung disensor ke sini, masukkan ke sini, ya. Baru barangnya dimasukkan ke troli, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita membawa barang itu ke kasir, maka kasir tidak usah men-scanner atau merekam satu persatu barang yang kita beli, tapi cukup dengan memasukkan barang-barang yang telah kita beli, dihitung berapa jumlah dari item-item yang dibeli. Yang tadinya satu orang itu membutuhkan waktu 7 menit, maka sekarang bahkan cukup hanya dengan 2-3 menit. Berarti akan sangat cepat ketika kita bisa menggunakan troli. Bahkan pada perkembangan lebih lanjut tentang penggunaan troli ini, maka ketika kita sudah memasukkan ke dalam troli, otomatis akan terekam di sistem, kemudian kita tinggal bayar. Bayarnya pun juga bisa pakai aplikasi yang kita punya. Sehingga begitu sudah barang masuk, kita tempatkan dalam box atau mungkin dalam plastik, kita sudah bisa membawa pulang barang itu sendiri tanpa harus ada perhitungan lagi di depan kasir. Nah, ini perkembangan lebih lanjut dari perkembangan dari teknologi informasi yang kebetulan digunakan pada perusahaan retail. Seperti ini. Ini contoh yang lain, gambar yang lain. Jadi kalau kita lihat monitornya di depan, sehingga ketika kita akan memasukkan barang, tinggal men-scan secara mandiri, baru barang dimasukkan. Nah, ini yang menjadikan mengapa kita itu penting untuk mempelajari sistem teknologi informasi. Pada bidang produksi, proses produksi yang kita kenal dahulu adalah sistem produksi tradisional, di mana bahan baku kita beli dalam jumlah yang besar dengan asumsi kalau beli dalam jumlah banyak itu efisien dan barang masuk gudang. Kemudian setiap barang yang kita produksi itu akan melalui departemen produksi yang sifatnya sangat besar di situ. Sehingga setiap bahan baku yang kita proses itu selalu melalui departemen 1, kemudian setelah selesai dipindah ke departemen 2, lalu selesai lagi ke departemen 3, departemen 4, baru kepada konsumen. Pertanyaannya begini, apakah dengan model ini perusahaan bisa menghemat biaya? Mari kita lihat. Ketika kita membeli bahan baku masuk gudang, berarti kita akan menyediakan fasilitas, yaitu gudang. Berarti ada biaya gudang, biaya simpan, biaya untuk pemeliharaan, gitu ya, biaya penyusutan atas gudang, ya. Termasuk
ketika kita beli barang atau bahan baku dalam jumlah yang besar, maka kita memerlukan modal kerja untuk menyiapkan barang-barang itu agar sampai ke gudang. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah barang masuk departemen 1, perpindahan dari departemen 1 ke departemen 2 dalam jumlah yang besar, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan bisa menggunakan alat, misalnya pindah dari departemen 1 ke 2, kalau tenaga manusia ya mungkin pakai alat untuk memindahkan, misalnya menggunakan angkong ya. Jadi masuk satu-satu dipindah ke departemen 2 gitu kan. 2 ke 3, 3 ke 4 dan sebagainya. Baru konsumen. Nah, andaikan satu proses dari kas dibelikan bahan baku di gudang, kemudian diproses sampai dengan ke konsumen yang membutuhkan waktu 2 bulan untuk satu proses produksi. Berarti dalam 1 tahun, perusahaan hanya akan memutar uang itu sebanyak 6 kali. Jadi 6 bulan, 6 kali jumlah modal yang diperlukan. Andaikan modal kerja diperlukan 1 miliar, maka 1 tahun perusahaan hanya akan mendapatkan penghasilan penjualan sebanyak 6 kali 1 miliar. Kecil ya, kecil. Oke, misalnya kita mampatan lagi jadi 1 bulan. Dari masuk bahan baku masuk gudang, seterusnya sampai dengan konsumen 1 bulan, maka uang 1 miliar itu setahun hanya akan dapat menghasilkan 12 kali putaran. Di 12 kali 1 miliar berarti 12 miliar itu, 1 tahun. Ini dari sisi hitungan manajemen keuangan. Kemudian dari sisi teknis, bahwa sebuah mesin di setiap departemen itu pasti mengalami kerusakan. Misalnya, setelah dipakai 2 bulan, bulan ketiga, mesin di departemen 2 itu rusak dan perlu dilakukan overhaul, reparasi besar. Waktunya 2 minggu. Maka otomatis, perusahaan akan menghentikan sama sekali proses selama 1 minggu atau 2 minggu. Tergantung berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin itu. Nah, berarti selain dari hitungan manajemen keuangan, tapi kita juga bicara tentang teknis produksi. Ya. Misalnya direncanakan tuh 100 ribu atau 1 juta unit, maka bisa jadi dalam 1 tahun itu tidak bisa mencapai jumlah itu. Nah, ini konsep yang dulu, konsep sebelum menggunakan teknologi informasi. Nah, perkembangan lebih lanjut yang dipelopori oleh Jepang, proses produksi itu menggunakan sistem produksi yang disebut dengan just-in-time process production. Jadi, proses produksi berdasarkan sistem just-in-time. Bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah sistem pabrik itu kita desain menjadi sel-sel kecil, di mana setiap satu sel itu akan melakukan proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Andaikan tadi, yang tadi besar tadi kita split menjadi 4 sel. Berarti sekarang perusahaan mempunyai 4 sel. Di dalam sel 1, itu memproduksi seperti halnya kalau kita menggunakan sel besar. Jadi mulai dari masuk mesin pertama, kemudian dipindah kedua, ketiga, dan seterusnya, baru kepada konsumen. Tapi mari kita lihat, bagaimana proses bahan bakunya. Just in time itu menghendaki persediaan 0 atau mendekati 0. Sehingga perusahaan tidak memerlukan gudang bahan baku. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika perusahaan itu mendapatkan order, dia sudah pastikan pasti mendapat bahan baku dari supplier. Nah, maka konsepnya adalah
antara perusahaan kita dengan supplier sudah terjalin satu kerjasama, ya, terkait dengan bagaimana penyediaan bahan baku. Itu pun berbantuan teknologi. Jadi kalau saudara nanti sampai ke belakang di pertemuan selanjutnya akan belajar, nanti kita akan kenalkan tentang apa sistem yang disebut dengan EDI, Electronic Data Interchange. Ya, jadi di mana perusahaan ketika akan melakukan pembelian bahan baku, prosedurnya tidak lagi seperti prosedur manual. Cukup dengan buka komputer perusahaan yang sudah terhubung dengan supplier, kemudian begitu kita akan kirim send pesanan barang, maka dalam waktu pendek bahan baku yang kita perlukan sudah sampai ke perusahaan. Nah, ketika barang sudah sampai perusahaan, tidak masuk gudang, tapi langsung masuk ke proses. Misalnya, begitu bahan baku datang, barang langsung masuk ke departemen 1, langsung diolah ke sini. Ya, diolah. Departemen 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah selesai, baru kepada konsumen. Dan kata lain, dengan menggunakan just in time, maka kita sudah menghemat adanya biaya atau modal kerja yang perlu kita siapkan ketika kita akan memproduksi. Jadi tidak ada modal kerja. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, proses perpindahan dari satu departemen ke departemen lainnya di dalam satu sel itu tidak lagi menggunakan alat yang terpisah, tetapi mesin sudah terhubung secara integrated dan dihubungkan dengan teknologi informasi. Nah, sehingga cukup diperlukan tenaga kerja yang terampil, yang expert di bidang produksi, ya, sehingga tidak perlu ada tenaga manusia yang harus mengangkat barang dari departemen 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Jadi kalau saudara melihat acara televisi namanya Letop Si Unyil, nah di situ seringkali ada satu pembelajaran tentang betapa pentingnya teknologi informasi. Salah satunya adalah bagaimana proses untuk membuat satu barang. Dari bahan baku masuk ke departemen 1, pindah departemen 2 itu tidak lagi pakai tenaga manusia, tapi dengan menggunakan alat teknologi. Ya. Kemudian langsung keluar dalam bentuk barang yang sudah jadi. Sehingga tenaga manusia yang dibutuhkan itu bisa jadi hanya sekedar untuk memonitor apakah mesin-mesin yang ada di setiap departemen atau setiap sel itu bekerja sesuai dengan tujuannya. Ini yang kedua. Jadi jauh lebih efisien. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika sebuah mesin di satu departemen dalam sebuah sel mengalami kerusakan, misalnya mesin di departemen 2 itu rusak, maka sel 1 tetap buat produksi. Gimana caranya? Dari departemen 1 sel 1 itu sementara kita pindah ke departemen 2 atau ke departemen 2 sel 2 atau departemen 2 sel 3 atau departemen 2 sel 4. Setelah selesai dari departemen ini, baru kita pindah lagi ke departemen 3 sel pertama. Ya. Nah, sehingga tidak ada proses produksi yang terlambat. Kenapa? Karena setiap proses, jika ada satu mesin yang mengalami kerusakan, bisa dipindah pada mesin yang sama pada sel yang lain. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ketika tadi kita bicara tentang manajemen keuangan, maka kita akan mendapatkan penghematan yang luar biasa. Misalnya, kalau kita membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, tentunya ada modal kerja yang kita butuhkan, kita perlukan karena kita membeli bahan baku di gudang. Tetapi ketika kita membuat proses produksi berbasis just in time, maka kita tidak memerlukan modal kerja lagi. Kenapa? Kita bisa berhubungan dengan supplier yang bisa memberikan tempo pembayaran. Misalnya,
N30. Berarti ketika kita beli bahan baku itu membayarnya adalah 30 hari yang akan datang. Begitu barang sampai ke gudang kita, maka kita tidak keluar uang sama sekali. Nah, andaikan proses produksinya cepat sekali di sini. Proses produksinya cepat. Karena menggunakan teknologi tadi, yang tadinya 1 bulan, 2 bulan, kita cukup dengan 2-3 hari atau 10 hari, katakanlah 10 hari, gitu aja, sampai dengan jadi. Maka untuk bahan baku yang kita produksi, kita cukup menyediakan dana untuk waktu 20 hari, 10 hari. Kenapa demikian? Karena kita akan membayar pembelian atas bahan baku yang kita pakai untuk produksi itu harapannya setelah kita menerima uang dari konsumen kita. Ya. Dan dalam praktek bisnis, biasanya pembayaran atas pembelian barang itu dipakai tempo N30. Ya, N30. Sama dengan ketika kita membeli. Berarti kita hanya memerlukan dana untuk 10 hari saja, tidak sampai dengan 30 hari. Betapa hematnya gitu ya. Nah, inilah kenapa kita menggunakan just in time dalam proses produksi. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi, satu proses memerlukan waktu 1 bulan atau 2 bulan. Katakanlah 1 bulan gitu. Berarti uang kita itu akan berputar setahun hanya 12 kali. Berarti kalau kita punya modal kerja 1 miliar, 1 tahun kita hanya akan mendapatkan penjualan sebanyak 12 kali 1 miliar atau 12 miliar. Tetapi kalau sistem just in time yang kita pakai, di mana proses produksinya cepat sekali, kita hanya butuhkan waktu 10 hari, gitu ya, 10 hari untuk proses produksi dari uang menjadi uang kembali 10 hari. Berarti 1 tahun bisa berputar sebanyak 36 kali putaran. Jadi 360 hari dibagi 10, berarti 36 kali putaran. Berarti 1 tahun kita akan dapat menghasilkan omset penjualan 1 miliar dikalikan dengan 36 kali. Berarti 36 miliar. Nah, itulah teknologi. Jadi dengan teknologi, maka akan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi perusahaan. Baik. Contoh yang lain, kalau saudara lihat, ini gambar apa ini? Ini adalah map kota, sebuah kota. Nah, garis-garisnya menunjukkan jalan, ini jalan. Ini kota, ada jalan-jalan, gitu jalan. Nah, ada sebuah perusahaan makanan cepat saji, di mana dia punya banyak outlet. Di setiap jalan di kota itu dia punya. Outlet 1, outlet 2, 3, dan sebagainya, sampai dengan outlet 10 di sini nih. 10 ini. Nah, sistem penjualan untuk proses pemesanan itu dilakukan berdasarkan sistem teknologi informasi, di mana setiap pemesan akan melakukan hubungan dengan perusahaan melalui kantor pengendali, kantor pusat, di kantor pengendali di sini. Dia langsung ke sini, bukan ke sini. Nah, kemudian kantor pengendalilah nanti yang akan memilihkan kira-kira outlet mana yang terdekat dengan pemesan. Misalnya kalau kita lihat dari gambar ini, pertama-tama kantor kendali akan mengirim pesan kepada outlet ke-8 bahwa di dekat outlet Anda ada pemesan. Mau diproses. Ternyata outlet 8 itu ternyata sudah penuh. Ya, dia menjawab mengatakan bahwa kita akan bisa melayani paling tidak 1 jam yang akan datang. Padahal cepat saji gitu. Nah, lalu kantor kendali dia akan pilih lagi. Kira-kira mana yang terdekat yang bisa melayani. Ketemunya ada outlet ke-6. Outlet ke-6 dia bisa menyediakan dalam waktu setengah jam atau 30 menit sudah sampai ke pemesan. Maka kalau kita sebagai pemesan tentunya akan sangat senang ketika pesanan yang kita pesan ya, atau barang yang kita pesan itu cepat sampai kepada kita. Ya. Jadi kalau Anda bandingkan sekarang barangkali aplikasi yang ada di
angkutan ojol itu, ojek online ya, ada GoFood ya. Nah, ini salah satunya ya seperti ini sebenarnya aplikasinya. Dulu belum ada. Ini gambar ini diambil tahun 2000-an ya, 2000-an saya kira gambar ini. Di salah satu buku di terbitan Amerika. Nah, inilah pentingnya mengapa kita bicara tentang teknologi informasi untuk memenangkan persaingan bisnis. Baik. Nah, ini kita lewati dulu. Nah, untuk mewujudkan itu tadi, maka sistem informasi teknologi itu paling tidak harus mempunyai sumber daya sistem teknologi dan informasi. Apa saja sumber daya itu? Yang pertama adalah hardware. Jadi ada hardware komputer, ada hardware. Ya. Yang kedua adalah software. Yang ketiga adalah manusia. Jadi kalau dulu kita bicara tentang sistem komputer, ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Dulu begitu, 3 ini. Tetapi ketika teknologi berubah, bahwa hubungan komputer tidak lagi bersifat standalone, tapi sudah jejaring, maka diperlukan 2 elemen lagi, yaitu 1 data, yang kita kenal sebagai database. Yang kedua adalah jaringan atau teknologi jaringan. Nah, kelima hal inilah yang sering disebut dengan sumber daya sistem teknologi informasi. Nah, dengan demikian, sistem informasi nanti akan diorganisasi dengan cara menggabungkan manusia, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber-sumber data yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan membagi informasi ke semua bagian organisasi. Nah, inilah prasyarat utama yang harus kita penuhi ketika kita bicara tentang teknologi informasi. Nah, selanjutnya, bagaimana pendapat saudara tentang teknologi informasi secara individu? Jadi kalau Anda sebagai seorang profesional ya, dan dianggap sebagai pengguna, maka Anda merupakan end user atau pengguna dari sistem informasi, sistem teknologi informasi. Pertanyaannya begini, kira-kira apa manfaat atau apa yang Anda rasakan ketika kita dibantu oleh teknologi informasi untuk berbagai macam kepentingan? Mari kita runut kembali ke belakang. Ketika kita masih menggunakan cara manual, misalnya bagi yang dulu kuliah belum ada komputer, ya kira-kira tahun 80-an begitu, maka tugas-tugas kemudian termasuk tugas akhir skripsi, ya ini biasa ketik pakai mesin ketik manual biasa, ya, sampai tahun 84, 85 ini masih seperti itu, ya masih pakai mesin ketik biasa. Saudara bisa bayangkan nulis skripsi, kemudian setelah selesai dibawa ke dosen pembimbing, lalu oleh dosennya dicoret-coret, harus menghilangkan satu paragraf hilang, begitu, atau satu alinea hilang, atau satu halaman hilang, atau ditambah. Apa yang harus Anda lakukan? Pasti Anda akan nulis ulang di situ, terutama dari halaman yang ditambah. Bisa dibayangkan kalau halamannya mulai 1, ya, maka Anda harus menulis lagi mulai halaman 1 sampai selesai. Itu pun ketik biasa. Zaman dulu kan. Nah, ketika sistem sudah berkembang menggunakan teknologi informasi, berarti semua pekerjaan bisa dihandle oleh manusia. Ya, sorry, maksud saya dihandle oleh komputer. Ya, sehingga data yang kita masukkan itu bisa kita simpan secara rapi dalam sebuah database atau dalam sebuah penyimpanan. Ketika ada perubahan, maka
perubahan itu hanya dilakukan dengan cara yang sangat cepat karena file atau berkas yang kita punya itu sudah tersimpan di komputer. Nah, berarti kalau pertanyaan saya pada Anda adalah, kira-kira apa manfaat bagi Anda? Pasti nggak stres kan ya. Nah, karena ada banyak yang stres gitu. Misalnya dulu saya punya teman ini, kebetulan juga kuliahnya tahun 85 hampir 90-an, tapi ngetiknya pakai sudah komputer namanya program WordStar gitu. Tetapi ketika skripnya dicoret-coret oleh dosennya, filenya hilang. File yang dipunya itu hilang karena dalam bentuk disket nyimpennya dulu ada disket, jadi belum ada flash disk, belum ada ya. Nah, disket itu hilang gitu. Apa yang terjadi? Maka dia stres. Kalau rata-rata kuliah dulu tuh sampai dengan 4-5 tahun, dia sampai 8 tahun baru lulus sarjana. Gara-gara hanya stres karena skripsinya itu hilang. Nah, ini indikasinya bahwa dengan sistem informasi akan membantu manajemen atau membantu orang pribadi end user, baik untuk pekerjaan yang bersifat individu maupun pekerjaan yang bersifat perusahaan atau yang perusahaan dari perusahaan. Nah, yang kedua, bagaimana perspektif perusahaan? Jadi bagaimana manfaat teknologi informasi bagi perusahaan? Yang utama katakan begini, sistem informasi atau bagian teknologi informasi itu sama pentingnya dengan bagian-bagian atau fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Fungsi akuntansi, fungsi keuangan, fungsi manajemen operasi, fungsi pemasaran, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi kembali lihat gambar tadi, gambar struktur garis saja tadi, bahwa bagian sistem informasi itu kedudukannya sejajar dengan fungsi-fungsi utama perusahaan yang lain. Seperti ini, fungsi ini. Kenapa? Karena bagi perusahaan, manfaat dari sistem teknologi informasi ini ternyata sangat luar biasa dan membantu operasional semua bagian. Bahkan di dalam perusahaan yang berbasis IT, bagian IT itu tidak di bawah fungsi, malah di atas fungsi. Sehingga dia bisa memerintahkan semua fungsi-fungsi yang lain. Karena apa? Mati hidupnya perusahaan terletak pada fungsi IT. Inilah dari perspektif perusahaan. Yang kedua, bagian pokok dari sumber daya perusahaan dan penting bagi kesuksesan bisnis. Sehingga banyak perusahaan yang bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, maka dia akan mendapatkan keuntungan atau nilai lebih dibandingkan perusahaan lain. Kenapa? Dia yang bisa menjawab tantangan bisnis ke depan. Yang ketiga, ketika perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi, maka akan mempengaruhi efisiensi operasional. Bekerja jadi lebih efisien, ya. Operasi lebih efisien. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika produksi pakai tradisional dengan sistem yang berbasis just in time, itu sangat berbeda. Kemudian, produktif. Kalau kita setahun merencanakan 1 juta unit dengan berbasis teknologi tradisional, maka dengan diubah-ubah mesinnya menjadi sel-sel kecil, bisa jadi dalam waktu durasi yang sama, kita bisa membuat produk 3, 4, bahkan 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi jauh lebih produktif. Dan moral karyawan jadi lebih baik. Dalam praktek, kita sering mendengar satu kasus kecil-kecil gitu, misalnya ada karyawan datang pagi, itu biasanya masih segar gitu ya, sehingga dia bisa melayani pelanggan dengan baik. Misalnya menyapa masih baik, masih senyum, ada sebagainya. Coba kalau sudah sore, siang gitu. Bahkan ada satu kasus
seorang pelanggan datang sudah mendekati pulang, itu malah dimarahin. Padahal pelanggan itu adalah sumber penghasilan bagi perusahaan, malah dimarahin. Kenapa? Karyawan merasa sangat capek. Sangat capek, kenapa? Karena kerjanya manual. Nah, begitu menggunakan teknologi informasi, maka setiap pekerjaan cukup dengan satu ketukan, itu bisa dipakai untuk menyelesaikan sekian pekerjaan, otomatis moral karya jadi lebih baik. Jadi dari pagi sampai sore itu pasti bisa melayani dengan baik. Nah, yang akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan teknologi informasi, maka tujuan utamanya itu bagaimana pelanggan itu menjadi puas dengan apa yang kita kerjakan. Kepuasan pelanggan. Sehingga dengan pelanggan puas, mereka akan datang. Ingat, di dalam sebuah toko atau mungkin Anda sering membaca satu tagline di toko itu, misalnya, kalau Anda puas, ceritakan pada orang lain. Tapi kalau Anda tidak puas, ceritakan pada kami. Kira-kira apakah dilakukan di sini oleh pelanggan? Ternyata tidak. Kalau puas dia diam saja, tapi kalau tidak puas, dia bisa jadi apa? Cerita ke banyak orang. Misalnya dia cerita 10 orang. Maka derivasinya, yang 10 tadi cerita lagi pada 10 orang. Maka satu pelanggan yang tidak terpuaskan, dia akan mengakibatkan 100 orang itu akan hilang, pelanggan kita. Bahkan sekarang kalau kita menggunakan media sosial, medsos, itu sekali di-upload, masalah yang terjadi di ketidakpuasan di sebuah perusahaan, toko, sebuah supermarket, maka akan dapat dibaca ribuan orang, bahkan jutaan orang dalam waktu yang sangat pendek. Nah, maka dengan teknologi informasi, diharapkan semua pelanggan itu menjadi puas, dan dengan puas itu dia akan kembali lagi. Gitu. Nah, kemudian yang lain, teknologi informasi itu juga bisa dipakai untuk kepentingan manajemen dalam rangka mengambil keputusan tentang promosi secara efektif. Ya. Jadi di situ akan membagi sesuai dengan tujuannya agar lebih efektif. Contoh sederhana begini. Kalau Jogja itu ada 4 kabupaten dan 1 kota madya. 1 kota ya. Ada 5 tingkat 2 begitu. Bagian kepala marketing wilayah Yogyakarta itu diberikan keleluasan oleh kantor pusat, diberi dana 10 miliar untuk meningkatkan omset penjualan di DIY. Nah, tugas dari manajer operasional DIY itu adalah membagi 10 miliar itu kepada 5 daerah tingkat 2, kabupaten dan kota di Yogyakarta. Nah, pertanyaan begini, kalau Anda seorang manajer itu gimana cara baginya? Nah, barangkali yang paling sederhana ya dibagi rata gitu ya. Masing-masing kabupaten 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Tetapi ada klausulnya di dalam perintah dari kantor pusat bahwa setiap tambahan biaya marketing yang dikeluarkan itu harus bisa menghasilkan tambahan penjualan. Maka kita tidak bisa membagi secara rata. Nah, misalnya ini, 10 miliar tadi untuk meningkatkan satu omset penjualan untuk produk yang berupa sabun butiran seperti Rinso, Attack, ya, dan lain-lain gitu. Nah, ternyata setelah melihat data di Yogyakarta itu sudah penuh. Artinya di kota Jogja itu sudah menguasai pangsa pasar sebanyak 60%. Di Sleman juga sama, karena sama-sama kota dan banyak pendatang dalam baik pegawai maupun mahasiswa. Sehingga dia cenderung menggunakan sabun butiran. Kemudian di daerah lain, misalnya di Bantul, kemudian Kulon Progo, sudah menguasai 30% pangsa pasar untuk sabun merek tertentu. Gitu. Tetapi di daerah Gunung Kidul,
ternyata belum banyak yang memakai sabun kita. Dari data yang diperoleh, sabun Rinso yang digunakan di daerah Gunung Kidul ternyata hanya menguasai 10% pangsa pasar saja. Nah, pertanyaan begini, dengan data itu apakah layak ketika kita membagi biaya marketing tadi, tambah biaya marketing itu untuk 5 kabupaten kota dengan cara dibagi rata? Tentunya demikian ya. Nah, maka si pengambil keputusan dia akan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut dengan DSS namanya, Decision Support System, yaitu sistem pendukung keputusan, di mana dia akan memasukkan semua data-data terkait dengan penjualan, bahkan penjualan per kabupaten dipecah lagi per kecamatan, lalu ada di kota, desa, dan sebagainya, sehingga kita punya data yang paling up to date, ya, baru kita putuskan. Nah, asumsinya begini. Pertanyaan pertama, apakah dengan menambah biaya marketing di Jogja dan Sleman itu masih dapat menambah penjualan? Menurut data tadi, kita sudah menguasai cukup tinggi, maka berapapun yang kita keluarkan untuk daerah itu, hasilnya tidak akan optimum. Karena sudah banyak yang menggunakan data ini. Mungkin tetap ada, tetapi tidak terlalu banyak. Kemudian, di Gunung Kidul, apakah dengan nambah yang sebesar-besar dana promosi akan meningkatkan? Juga belum tentu. Walaupun sana masih 10%. Nah, maka kita cari cara yang lain. Misalnya, kenapa orang Gunung Kidul tidak suka menggunakan sabun butiran? Nah, ternyata dari daerah atau struktur daerahnya di Gunung Kidul kekurangan air, sehingga orang sana lebih cenderung suka menggunakan sabun batangan. Kenapa? Karena ingin menghemat air. Nah, oleh karena itu, biaya promosi yang akan kita keluarkan tadi tidak dipakai untuk promosi langsung, tetapi biaya itu dipakai untuk riset kira-kira apa yang dibutuhkan oleh rakyat atau masyarakat di Gunung Kidul. Nah, kesimpulannya bisa jadi buat kesimpulan bahwa perusahaan harus membuat produk baru, yaitu sabun yang berbentuk batangan. Jadi bukan lagi pakai sabun butiran begitu. Nah, inilah alat yang dipakai untuk membagi biaya promosi. Jadi pengambilan keputusan untuk membagi biaya promosi secara efektif. Kemudian yang lain, komposisi penting dalam mengembangkan kompetitif produk dan servis yang memberikan keunggulan strategik bagi perusahaan di dalam global marketplace. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak keunggulan, banyak sumber daya ya, yang kita miliki. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita itu bisa menjual dengan harga yang layak kepada luar negeri pada waktu kita ekspor. Ya. Ternyata dengan proses yang sudah kita lakukan, itu kita banyak mengekspor bahan-bahan baku yang nilainya sangat rendah, ya, tetapi jumlahnya sangat besar. Ketika di luar negeri buat jadi barang jadi, kita impor kembali dalam jumlah yang kecil, ya, tetapi nilainya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita tidak bisa bermain di pasar global sendiri. Ya. Kemudian yang lain adalah kesempatan karir yang bagi jutaan manusia yang vital, dinamik, dan menantang. Jadi dengan teknologi, maka manusia akan bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Ya, karena disediakan kesempatan karir yang luar biasa. Ya. Nah, inilah mengapa sistem teknologi itu penting bagi sebuah perusahaan ditinjau dari perspektif perusahaan. Oke. Nah, mungkin saudara pernah mendengar satu istilah yang sekarang dipakai adalah knowledge worker
atau kalau diterjemahkan menjadi pekerja yang berpengetahuan. Ya. Nah, dalam masyarakat informasi global, maka setiap pekerja itu dianggap sebagai knowledge worker. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah setiap mengambil keputusan harus didasarkan pada data. Jadi, siapapun ya, apakah itu manajer, apakah itu top manajemen, setiap mengambil keputusan itu dasarnya adalah informasi. Nah, oleh karena itu, di dalam masyarakat informasi global, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana manajemen sumber daya manusia itu mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada dirinya itu dengan menggunakan teknologi informasi, ya, membantu apapun keputusan yang dilakukan. Ya. Jadi kalau masyarakat zaman dahulu tidak mengenal istilah ini. Jadi kalau kita buat produk yang berapapun yang kita buat pasti laku. Sekarang nggak lagi itu. Kenapa? Karena terpengaruh oleh tantangan bisnis yang luar biasa, pesaingnya juga luar biasa, sehingga kita hanya bisa membuat produk sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka dan posisi kita di bawah dari para konsumen kita, atau istilah dalam bahasa yang sering kita dengar adalah customer is king gitu. Jadi pelanggan adalah raja gitu. Nah, inilah di dalam pembelajaran kita hari ini bahwa di dalam masyarakat informasi global itu saudara semua termasuk dalam kategori knowledge worker atau pekerja berpengetahuan. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi pekerja berpengetahuan, maka paling tidak kita akan pelajari kerangka kerja bagi para pengguna akhir atau managerial end user. Pertama, konsep dasar sistem informasi dan perilaku dasar dan konsep-konsep teknik. Apa itu sistem informasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita tahu teknologinya. Teknologi informasi. Apa saja? Satu, teknologi perangkat keras komputer. Yang kedua, teknologi perangkat lunak komputer. Yang ketiga, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi. Dan yang keempat adalah manajemen data. Itu tingkat yang kedua. Kemudian, yang ketiga, setelah kita tahu teknologinya, bagaimana aplikasi sistem informasi itu. Nah, dalam konteks informasi, paling tidak ada 3 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi untuk operasional. Jadi bagaimana sistem informasi itu bermanfaat untuk membantu day-to-day operation. Yang kedua, bagaimana sistem informasi itu membantu manajemen di dalam mengambil satu keputusan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membantu manajemen untuk memenangkan persaingan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan keunggulan strategik bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, setelah kita tahu manfaatnya apa bagi perusahaan, yang keempat kita bicara tentang bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan akan sistem. Nanti kita akan bicara tentang pengembangan sistem informasi untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Dan yang terakhir, bagaimana memanage sumber-sumber daya dan aktivitas. Karena kita biasa bisa buat, tidak bisa merawat. Maka, ketika kita bicara sistem informasi, bagian yang terakhir ini adalah bagian yang sangat vital ketika sudah sistem itu berjalan. Misalnya,
Sistem sudah dibuat, selesai, kemudian sistemnya itu dilaksanakan. Nah, tetapi ketika pelaksanaan akan ditemukan banyak hal. Kelemahannya apa, kemudian yang kurang apa, dan sebagainya itu harus segera diperbaiki. Nah, dalam konteks untuk memperbaikan itulah yang disebut sebagai merawat sistem informasi atau memanage sistem informasi. Nah, oke, demikian pertemuan pertama dari mata kuliah ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu dasar-dasar sistem dan sistem teknologi informasi. Nah, di akhir bab ini, Anda punya tugas, bahan diskusi di situ. Anda perhatikan ada berapa pertanyaan yang harus Anda kerjakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 pertanyaan. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu sistem informasi? Bahaslah berdasarkan pengalaman di tempat kerja Anda. Nah, tugas